Jangan lupa ya ditonton terus video dari channel YouTube Padepokan Cakra Sukma Lodaya dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Hai semua, jangan lupa ya ditonton terus dari channel YouTube-nya Padepokan Cakra Sukma Lodaya dan jangan lupa di like and subscribe. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua para subscriber dimanapun kalian berada. Salam sehat selalu untuk kalian semua. Alhamdulillah wa syukurillah, kami kedatangan tamu langsung nih, tepatnya di daerah mana? Kan? Pondok Terong. Daerah Pondok Terong sama ya, Pondok Terong juga ya. Alhamdulillah, jauh-jauh dari Pondok Terong yaitu mau bersilaturahmi datang ke sini ke Padepokan, yang mana untuk minta pengijazahan tingkatan guru 2. Insyaallah malam ini kami ijazahkan langsung sekaligus 2 orang ya. Insyaallah langsung kita buktikan, kita tajrid. Semoga ilmu ini lebih bermanfaat ya untuk kalian semua ya, di jalan Allah. Semoga semakin istiqomah. Kita bisa langsung ya untuk kita ijazahkan ya. Nanti ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mana bersama ya. Tangan yang kedua belah dalam hati, syahadat, syalawat dalam hati, konsentrasi dalam menjamkan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la hawla wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Summa ila arwahi Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbal alamin. Summa ila arwahi Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani khususat Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Syekh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila arwahi hanya dari khususon, sebut namanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar.
semuanya. Apa yang dirasakan setelah proses pengijazahan? Hah? Masih biasa aja. Biasa. Setelah yang masuk ini nyalur, ada terasa yang adem atau panas? Belum Coba belum. Oke. Berarti coba tangannya sini. Coba tangannya sini. Sini. Coba tangan. Coba tangannya. Getar. Ya. Kuat. Kayak ada saling memantul. Ya, tuh. Tuh. Ya, udah. Cukup. Ini coba yang tadi tasbihnya. Coba tangannya. Tangannya. Dua. Kayak ada terasa depan. Nah, kurang yakin berarti. Pejamkan lagi, coba pejamkan lagi matanya. Enggak, udah cukup. Pejamkan. Energinya sebenarnya udah masuk. Cuman apa ya? Terasanya gimana tuh? Sebenarnya kalau yang setelah udah kita ijazahkan itu ada suatu getaran. Ya. Semuanya ini beda masing-masing kondisi energi itu orang berbeda-beda. Ada yang merasakan, ada yang tidak merasakan, tapi ilmu ini insya Allah sudah masuk. Gitu. Paham nggak saya? Jadi gini, ada suatu orang yang peka maupun ada yang tidak peka. Gitu. Kalau yang tidak peka ya kayak merasa ini tidak, kayak masa nggak ada masa ada energinya kan? Tapi insya Allah itu akan ada masuk. Tapi kayak begini. Nah ini ada hembusan angin, coba kau rasakan. Pejamkan matanya. Sini, rasanya ada kayak hembusan angin. Iya. Iya kan? Nah iya. Tadi coba sebelum diijazahkan itu tidak terasa apa-apa. Karena apa? Manusia itu berbeda-beda energinya. Ada yang peka, ada yang tidak. Ada yang ketika merasakan kita transfer ke energi itu, kayaknya biasa-biasa aja. Bukan berarti ilmu itu tidak masuk. Insya Allah ilmu itu akan masuk. Terasa kan? Iya. Kayak ada suatu tiupan kan? Ya itu namanya energi. Ini cara ngamalin gimana? Apa tahan napas atau gimana nih? Ya? Untuk ngamalin. Amal maksudnya cara ngetesnya nih. Ya ngetes ini sebenarnya gini, kita kan jadi gini ngetes Ini mohon untuk maaf ya nanya-nanya apa. Ya, itu gimana caranya? Jadi gini. Ini sebenarnya sih manfaatnya sama. Manfaatnya yang apa yang dari Kang juga
belajar di tempat padepokan lain. Ini kan belum. Belum. Ini cuma mengijazahkan ini aja kan. Tasbih ini kan. Oke. Jadi tasbih ini jadi tasbih ini tidak di badan tapi di sini. Nah, tapi ketika tasbih ini ditaruh, ilmu itu tidak ada apa-apa. Ya kan? Jadi kekuatannya hanya cuma di tasbih. Tapi kalau setelah saya ijazahkan di badan ada, di sini ada. Gitu. Paham nggak? Jadi kayak gitu. Makanya ngetes untuk buat energi itu cukup sederhana. Cuman begini aja. Makanya kepekaan itu kita rasakan, kita pasrah diri. Gitu loh. Tadi saya lihat ini tegang, kamu. Agak tegang. Paham gak? Jadi ketika begini, kan saya bilang kalau ilmu hikmah itu kan harus pasrah diri. Pasrah diri mau menerima ke energi itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi harus ini rasakan ini. Rasakan getaran itu. Jadi masing-masing memang semua orang tidak 100% merasakan itu energi. Ada yang peka, ada yang tidak. Bukan berarti energi itu tidak bisa memahami, saya biasa aja. Tapi ketika pada insya Allah ketika pada saat yang zolim itu kepada Anda, insya Allah itu energi itu baru keluar. Ya. Jadi cukup sederhana, cuman segini kita merasakan ada angin, itu ada energi. Tapi kalau tidak, baru coba di sini rasakan di sini. Kalau kita kayak gini, biasa aja. Kan ini benda tanpa ada energinya. Apalagi ini sering dibuat zikir. Kalau dibuat zikir, kalau semakin lama powernya ada, kekuatan zikirnya 2 kali lipat, insyaallah. Kayak gitu. Dalam hati. Syalawat. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى رواية سيدنا أبي بكر وعمر وعمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم إلى رواية وأن شهد لك رجالا خصوصا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وإلى رواية hanya ada khususan sebut namanya Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ya Allah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu an la ilaha illallah Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ya. Nah. Apa dia sana? Biasa. Coba lihat lagi, coba rasa. Coba nih. Tidak ada ini. Coba gerakan. Rasa. Baru rasa. Yang ada ini yang bergerak-gerak ini. Nah, jadi masing-masing berbeda energi itu. Kayak ada saling positif negatif itu, saling memantul, ya kan? Benar. Ini kayak ada semutnya. Itu enggak kan? Iya, ada kesemutan. Iya. Jadi bukan berarti kamu nggak yakin, wah ini ilmu saya nggak masuk dong nih, gitu. Jangan salah. Jadi semua itu pasar hadiri, poinnya itu, ya, paham ya? Jadi ketika kayak gini, wah nggak berasa. Ya memang energi itu memang ada yang benar-benar orang itu terasa peka, ada yang tidak. Tapi biasa aja. Tapi ketika pada saat lagi pengetesan energi, ini sebenarnya pengetesan energi antara positif negatif. Tangan kita kan antara positif negatif. Nah, ketika kita adukan, itu kayak ada deng. Nah, benar gak? Deng. Deng. Kayak gitu, saling memantul namanya. Itu namanya gelombang energi. Nah, kita coba mainin dulu. Rasa? Coba rasa. Pelan-pelan ya, dihayat pelan-pelan. Nah. Berasa? Kayak kebas, di sini kayak kebas. Gini, sekarang gini. Ikutin tangan saya. Nah, pelan-pelan ya, dihayat. Dia nggak bisa terburu-buru kalau energi itu. Baru berasa. Saling kayak nyedot, ini nyedot nih. Iya, kayak nyedot ya. Nah, nyedot kan? Nah, kayak gitu ya, cukup. Ya. Terasa Iya, berasa. Nah, ada. nanti lebih berasanya lagi ketika ke tempat-tempat yang ringgit, tempat-tempat angker. Nah, itu lebih berasa. Itu kalau di tempat-tempat ada tempat kayak gitunya gimana kan rasanya? Apa gimana Itu rasanya nanti ada getaran di sini. Ini kan sinyal kita. Ini pancaran sinyal kita. Jadi ini maaf itu Ya. maksudnya saya emang suka banyak tanya nih Ya Pak. bagus, Jadi- memang kan harus seperti itu bertanya. Jadi kalau misalnya di pas tempat-tempat yang kurang anu nih, terus kita cara awal-awalnya maksudnya mendeteksinya itu gimana kan? Jadi gini, misal nih ada suatu tempat rumah kosong atau apa ya, atau mungkin tempat itu sekiranya kayak menurut kita, sebenarnya kalau untuk dari batin sedulur kita nih sebenarnya itu sudah ada terasa indera keenam kita sebenarnya. Cuma lebih pekanya lagi kan ketika kita bangkitkan energi itu, namanya energi kundalini dalam tubuh kita, cakra kita. Jadi cukup kita merasakan tangan kita ya cukup begini aja, ya
ya kan. Kalau kita sendiri ya baru kita gini-gini loh, gaya-gaya kita kan. Itu terasa nih. Nah, terasa ada suatu, ada dorongan, pantulan. Nah, ini sinyal kita. Nah, ini terasa nih, terasa aliran listrik. Kan tadi kan ada kan, kayak cik 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 cik, kayak ada yang cik 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 gitu. Kayak ada yang nusuk-nusuk jari kita di ujung-ujung sini. Nah, itulah energi kita. Nah, itu berarti kalau terasa itu biasanya tuh jin-jin fasik rasanya. Sama juga untuk mendeteksi, untuk mengobati orang ya. Pertama satu, kita harus yakin. Kalau kita tidak yakin, itu nggak akan berfungsi. Bukan semata-mata saya lihat itu bisa ada apa-apa yang ada pencipta, berarti kan Anda tidak yakin dengan apa yang Anda tidak tahu Allah. Kecuali tidak yakin. Apa? Dengan bacaan basmalah aja kalau kita yakin, insya Allah terjadi. Ya kan? Contoh. Wah, ada makhluk. Kita baca ayat kursi. Walau kayun, nggak tahu tuh sinatulan. Dia nggak akan pengaruh. Bukan dengan, tapi keyakinan kita. Kalau kita mantap bacanya, Bismillahirrahmanirrahim. Baca apapun, baca basmalah, baca ayat kursi, kalau kita mantap, itu akan kabur panas. Berarti itu harus sinergi. Bacaan kita sama hati kita, keyakinan kita itu akan sinergi. Suatu contoh, kita berobat ke dokter, kalau kita tidak yakin, obat itu nggak akan manjur. Sampean mau pengen nyari ilmu, setinggi, nggak ada cuman yang ilmunya karomannya majedum, kan gitu. Tapi kalau kita tidak yakin, nol sih. Lalu, gitu. Jadi semuanya kita kembali pada suatu keyakinan. Ilmu hikmah itu kalau tidak dilandasi dengan keyakinan, nol besar. Ya, kan gitu. Jadi semata-mata kalau kita mempelajari suatu keilmuan, mempelajari suatu ilmu hikmah, pasrah diri, pasrah ketika sang guru mengijazahkan ke murid, itulah karomahnya dia akan masuk ke dalam tubuh kita. Getaran energi itu akan masuk dalam tubuh kita. Pasrah diri, ikhlas juga, ya kan? Itu yang akan mendapat sinambungan kita antara selaras tubuh kita terhadap apa yang kita diijazahkan oleh sang guru. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita langsung pengetesan program tingkatan minggu 2, yaitu langsung dari orang yang datang langsung dari mana tadi, maaf, Pondok Terong. Dari Pondok Terong. Nah, ini langsung ya kita tes langsung uji dari orang testernya. Gunakan dengan amarah sucinya yang kita lanjut. Pantulan kayak ada yang ini dorong, benar nggak? Terasa baru. Nah, baru berasa kan sekarang? Nah, Ini mantap. Kan ada yang bilang apa namanya, kaku gitu ya. Oh, rapat. Rapat. Oke. Ntar ya, coba dibilang aja rapat gitu. Ya. Pasti sah. Rapat. Ya. Ya, semua bismillahirrahmanirrahim sembuh. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Dia kaku dia. Coba lemas. Ntar bilang aja lemas. Ya. Mungkin jatuh ya. Lemas.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut. Sekarang coba bapaknya. Hah? Bapaknya coba. Tuh. Kalian ntar gantian lagi. Gimana kan? Nah. Pasnya ini dulu. Ah, Oh, ini dulu. Coba yang di belakang tangan lagi nih. Buka kuncinya Bismillahirrahmanirrahim. Pada ini. Tekan tangan saya keras, dorong aja. Kayak pantulan ya. Rasa oke. Sekarang rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat. Ngomong apa? Ya. Sekarang coba itu belum udah ada tarikan aja tarikan tahan ya nggak usah emosi diam aja tapi emosinya keluarkan amarah suci. Tarik. Ya berasa tarik gak? Kayak belum ini konsentrasi dah. iya lagi ulang lagi tapi kalau dasar itu energi langsung narik. Ya udah narik gitu lah ketali Ada angin. ya ada angin kan. Nah ya pakai senjata ya. Hah? Nggak boleh. Nggak usah. Jangan bilang bismillah. Jangan begitu. Ya. Yang beliau rasakan apa kan? Pas Yang misalnya musuh itu yang dirasakan apa gitu? Misalnya yang dirasakan ketika penyerangan terhadap orang yang dari orang yang zalim ke orang yang terserang itu dia hentakannya terasa dorongan yang kuat itu bahaya, itu bisa terjadi muntah darah kalau kita sering-sering, apalagi dia semakin emosinya besar semakin energi itu bisa terpental bisa 10 meter atau 5 meter atau 10 meter jadi gitu. Itulah untuk buat benetrisa diri kita. Tapi kalau ketika kita untuk di rumah, untuk pengetesan di rumah, kalau kita tidak ada amarah sucinya, energi itu tidak akan sinergi. Jadi kayak macam rasa diri kita kok nggak ada apa-apanya, padahal tidak. Yang kita rasakan memang harus khusus yang bisa menguasai amarah suci. Amarah suci itu yang ada di dalam diri kita. Kita keluarkan amarahnya. Kita keluarkan, kita hantam ke orang tersebut, baru energi itu ada. Ya, paham? Itu kayak gitu. berarti kalau ibaratnya musuh itu pasti punya marah gitu ya? Pasti, kita kan zalim dia, orang zalim. Ya, beda dengan orang yang kita misalkan anaknya, ayo coba belajar, serang saya. Kepukul. Karena dia orang baik-baik, bukan orang zalim. Iya. Kecuali dia sudah menguasai amarah suci seperti orang tester saya. Nah, kalau orang tester saya kan udah dilatih amarahnya, nah, itu baru energi itu akan mengalir. Jadi jangan salah persepsi sahabat-sahabat semua di kalian berada semua. Ada netizen yang mengatakan setelah diijazahkan kok tidak ada rasa apa-apa, ketika dites malah saya terpukul. Nah, itu jangan salah. Ilmu ini bukan untuk disombongkan. Ilmu ini hanya cuma untuk dipraktekkan untuk
membuktikan saja, tapi yang harus dibuktikan itu ketika orang tester khusus yang sudah menguasai amarah suci. Jadi gitu. Jadi jangan salah persepsi untuk kalian semua, sahabat-sahabat semua yang dimanapun kalian berada, ya. Jadi poinnya itu ya. Jadi kalau mau pengen di rumah, mau pengen ngetes seperti orang tester kami, itu kita harus ada amarah suci. Nanti ada bacaan khusus untuk membangkitkan amarah suci. Insya Allah komplit. Ya, gitu. Sekiranya kalau memang ingin kalian belajar, silakan belajar. Pada kami di Padepokan Cakra Sukma Lodaya, kalau memang alangkah baiknya datang silaturahmi ke sini. Kita tunggu, ya. Jangan lupa belajar ada maharnya. Mohon maaf sekali ya. Setiap ilmuwan ada maharnya. Ya. Alhamdulillah kalau memang datang ke sini lebih bagus, silaturahmi kita lebih ada ya perjalanannya. Itu saja. Ada lagi sekiranya yang mungkin dipertanyakan. Cukup saja ya, cukup sekian saja dari kami dari Padepokan Cakra Sukma Lodaya. Semoga kalian terhibur dengan tontonan kami dan lebih bermanfaat untuk kalian semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.